Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan hari ini, di mana kita melanjutkan pertemuan minggu kemarin berbicara terkait dengan statistik probabilitas. Langsung diketik nama dan kelasnya di kolom chat sebagai kehadiran, sebagai daftar hadir, ya, biar nggak lupa nanti. Ya, tidak lupa nanti yang tidak mengikuti hari ini melalui Zoom bisa mengikuti lewat YouTube, ya. Jadi kita lanjutkan. Kemarin kita berbicara terkait dengan apa itu permutasi dan kombinasi. Kita berbicara permutasi dan kombinasi. Sekarang saya ingin melanjutkan pembicaraannya terkait dengan probabilitas untuk memanfaatkan, yaitu permutasi dan kombinasi yang kemarin kita sudah bahas. Jadi begini, kita mengingat kembali, tolong mic-nya yang baru masuk di nonaktifkan, biar enak. Kita kembali lagi. Kita kemarin waktu awal-awal sepakat bahwa probabilitas suatu kejadian A dapat ditentukan dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Ini di awal kita sudah sepakat ini. Dan saya pikir ini sangat mudah untuk memahami menggunakan contoh-contoh yang sudah saya berikan. Nah, sekarang terkait dengan kombinasi ataupun permutasi yang sudah kita bahas dari kemarin, coba saya akan hubungkan ke situ untuk menentukan banyaknya kejadian yang mungkin bisa terjadi ataupun banyaknya seluruh kejadian yang mungkin bisa terjadi. Saya ambil contoh, sambil menerima yang baru masuk ini. Saya ngambil contoh, misal di sebuah kotak, pada sebuah kotak ini terdapat 4 harddisk rusak dan 6 harddisk yang dalam kondisi baik. Berarti di dalam kotak ini ada 10 harddisk, di mana rinciannya adalah 4 rusak, 6 bagus atau baik. Persoalan pertama yang bisa kita selidiki dari probabilitas, misal yang pertama, ketika diminta mengambil satu harddisk, jadi diminta ambil satu harddisk dari kotak itu, berapakah probabilitas mendapatkan harddisk yang baik, yang harddisk yang dalam kondisi bagus? Perhatikan, untuk menentukan ruang sampel, ruang sampel mau kita tentukan. Kita mau ngambil satu, dari 10. Kita ngambil satu dari 10. Kenapa saya menggunakan kombinasi? Karena ini tidak menentukan syarat susunan. Kita bebas saja ngambil, yang penting ngambil satu. Di dalam kotak itu, di dalam kotak ini ada 10 harddisk. Maka bisa saya katakan bahwa seluruh kemungkinan yang bisa terjadi, ngambil satu dari 10. Kalau kalian hitung, tentu ini nilainya 10. Silakan hitung saja, Anda akan ketemu 10 menggunakan aturan perhitungan kombinasi. Kemudian kalau berharap kejadiannya ngambil satu itu dapat yang kondisinya baik, ngambil satu dari 6. Kenapa? Karena ada 6 kondisi harddisk yang bagus. Kalau kalian hitung ini nilainya 6.
Sehingga probabilitas kejadian mengambil satu hard disk dalam kondisi baik yaitu 6/10. Sedangkan disederhanakan bisa 3/5. Ini contoh yang pertama ketika ngambil satu hard disk. Coba saya tambahkan bagaimana kalau ngambil 2 hard disk. Oke, ngambil 2 hard disk. Ngambil 2 hard disk. Oke, sebelum ke ambil 2 hard disk, saya kembali ke sini yang nomor 1. Kalau ngambil 1 hard disk tadi dalam kondisi hard disk yang baik. Bagaimana dalam kondisi hard disk yang rusak? Sama. Berarti NA-nya ngambil 1 dari yang rusak. Rusaknya ada 4. Berbeda ya. Tadi kondisi yang baik. Kalau yang rusak ya berarti ngambil 1 dari 4. Silakan dibedakan tadi. Oke. Nah sekarang bagaimana kalau ngambil 2 hard disk? Ngambil 2 hard disk ini kepenginnya dua-duanya hard disk yang rusak. Oke. Kita tentukan NS-nya dulu. NS. NS-nya itu ngambil 2 dari 10. Ambil 2 atau seluruh kemungkinan yang bisa terjadi ngambil 2 dari 10 hard disk yang ada. 10 hard disk yang ada di dalam kotak itu. Sehingga nilainya dapat ditentukan 10 kali 9 kali 8 faktorial, saya singkat saja, 10 dikurangi 8, 8 faktorial, kali 2 faktorial, 8-nya saya coret, 2 faktorial 2, ya kan, ini 5 kali 9, 45, 45, ini seluruh kemungkinan yang bisa terjadi. NA kepengen mendapatkan dua-duanya dalam kondisi rusak. Awas, kalian nanti catat, saya tidak menuliskan soalnya, tapi tolong diingat-ingat, dicatat yang rapi, ya kan? Kepengen mendapatkan dua-duanya dalam kondisi rusak. Oke, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1, 4 faktorial, 2 faktorial, 4 dikurangi 2, 2 faktorial. 2 faktorial ya 2 yang bisa dicoret. Ini 2 kali 6. Maka probabilitasnya adalah probabilitasnya adalah 6/45. Bagaimana menginginkan dua-duanya baik? Probabilitas mendapatkan kedua-duanya baik berarti ngambil 2 dari 6. Hitung sendiri, bandingkan nanti hasilnya. Sedangkan itu dihitung di Siva, nggak usah coret-coret. Siva, yang lain nggak usah ikut coret-coret, biar saya aja yang coret-coret. Oke, kan? Nah, ini kalau mengambil 2 habis, nah, kita hitung sendiri yang ambil 2 yang baik, ya. Tuh, yang masih nyala mikrofonnya dimatikan dulu, biar suaranya bagus. Terkecuali ada yang mau nanya, ya. Lanjut ya. Sebentar, saya belum mematikan mic-nya yang masih aktif. Oke, lanjut. Ini masih ngambil 2 hard disk. Bagaimana kalau pengen dapatkan 1 hard disk rusak, 1 hard disk yang baik? Ini kan berbeda. Masih ngambilnya 2 hard disk, tetapi 1 rusak, 1 baik.
NS-nya masih sama, ngambil 2 dari 10 masih 45 S. Tapi yang berbeda adalah NA-nya, ruang kejadiannya, ini beda. Ruang kejadiannya berbeda. Kenapa? Ngambil 1 dari rusaknya ada 4 kali. Awas, bedakan. Nomor 3 ini, ngambil 1 rusak dan 1 baik. 1 dari 6. Silakan kalau dihitung, ini nilainya 4, ini nilainya 6, 4 kali 6, 24. Jadi probabilitasnya adalah 24/45. Silakan. Penjelasan saya hari ini dicatat dengan baik, kemudian unggah ke folder yang sudah saya siapkan. Bentuknya dalam bentuk gambar boleh, PDF boleh, silakan saja. Nah ini baru ngambil 2 sekaligus. Kalau 1 ya sekaligus ngambil 1, tapi kalau 2 di sini kemungkinannya bisa sekali ngambil 2 langsung 2. Kalau soal yang tadi saya berikan contoh ini adalah langsung 2 ngambil sekaligus. Tetapi bisa jadi ngambilnya 1 per 1. Kalau persoalannya seperti itu, seperti apa lah? Besok minggu depan kita bicarakan, kan? Minggu depan kita bicarakan. Ini terkait dengan kejadian-kejadian yang dependen ataupun independen. Nah, besok apa yang harus sangat menarik tentunya, karena ini bisa kalian kembangkan nanti kalau Anda sebagai seorang peneliti. Oke, ini baru kejadian yang pengambilannya sekaligus. Bagaimana kalau pengambilannya misal 2 itu 1 per 1, 3 1 per 1, 4 1 per 1 dan seterusnya. Ini akan berbeda sedikit tetapi secara konsep sama sebetulnya. Konsepnya selalu sama, membandingkan kejadian terhadap banyaknya ruang sampel. Konsepnya selalu seperti ini. Tetapi yang berbeda adalah dalam menentukan ruang sampel ataupun kejadian ini ketika dependen atau terjadian dengan kejadian yang terpisah akan berbeda-beda nilainya. Hari ini berbicara yang probabilitas dalam pengambilan yang sekaligus seperti contoh yang saya tentukan ini. Silakan kalian berikan contoh yang lain, tetapi pengambilannya 3 harddisk. 3 harddisk ya, 3 harddisk bisa 1 rusak, 2 bagus, 1 rusak, 1 bagus, 2 rusak ataupun yang lain. Ini kemungkinannya banyak sekali yang bisa ditentukan untuk menentukan probabilitas. Silakan dicatat dengan rapi, kemudian unggah di folder. Minggu depan kita lanjutkan untuk kejadian-kejadian yang dependen atau independen. Kalau ada yang bertanya silakan tanyakan. Silakan diketik nama dan kelasnya di kolom chat untuk daftar hadir yang kalian yang sudah ada. Oke, ada yang mau bertanya silakan tanya. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada terima kasih. Minggu depan ketemu lagi dalam mau nanya silakan. Aulia nggak nanya? Oh enggak, ya oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.